Haha, masih jualan beginian? Hidupmu segini-segini saja ya? Memangnya mau jadi apa kalau cuma dagang di pinggir jalan begini? Kata-kata menyakitkan itu keluar dari mulut mantan suaminya, Budi. Dengan tatapan meremehkan, ia menertawakan Santi yang sedang berjualan takjil di pinggir jalan. Tapi Budi tidak tahu wanita yang ia hina hari ini bukan lagi Santi yang dulu. Ia juga tidak tahu bahwa Santi kini adalah istri seorang bupati. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Saksikan kisah selengkapnya sampai akhir. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saya mulai ke cerita lengkapnya. Santi lahir dan tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil, ia diajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, dan kejujuran oleh orang tuanya. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Meskipun hidup mereka sederhana, kebersamaan selalu menjadi hal utama dalam keluarga mereka. Sejak remaja, Santi dikenal sebagai gadis yang sabar dan hormat kepada orang lain. Ia jarang mengeluh meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Setiap hari, ia membantu ibunya di warung dan terkadang ikut ayahnya ke sawah. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari harta, tetapi dari ketulusan dan manfaat bagi orang lain. Ketika dewasa, Santi bertemu dengan Budi, seorang pria dari keluarga terpandang di kota. Budi berpendidikan, berasal dari keluarga kaya, dan memiliki bisnis di berbagai bidang. Awalnya, Santi tidak pernah membayangkan bisa menjalin hubungan dengan seseorang seperti Budi. Namun, Budi tertarik pada Santi. Kesederhanaan dan kelembutannya membuatnya merasa nyaman. Dalam hidup yang penuh kemewahan, ia justru menemukan ketenangan saat bersama Santi. Hubungan mereka semakin serius hingga akhirnya Budi melamar Santi. Lamaran itu mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga Budi. Bagi mereka, Santi bukan calon menantu yang ideal karena status sosial yang berbeda. Ibunya Budi menolak hubungan itu. "Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih pantas," katanya. Namun, Budi tetap bersikeras. Ia yakin kebahagiaan tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang. Setelah banyak perdebatan, mereka akhirnya menikah. Setelah menikah, Santi menyadari bahwa menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya tidak mudah. Rumah keluarga Budi besar, mewah, dan penuh aturan yang asing baginya. Ia merasa setiap gerak-geriknya diperhatikan dan dinilai. Ibunya Budi tetap bersikap dingin. Setiap kali keluarga besar berkumpul, Santi jarang diajak berbicara. Jika ia mencoba berpendapat, selalu ada tatapan meremehkan. "Santi, kamu tidak perlu ikut membahas bisnis keluarga," ucap mertuanya suatu kali. Santi hanya tersenyum tipis dan memilih diam agar tidak menimbulkan konflik. Dalam rumah tangga, Santi berusaha menjadi istri yang baik. Ia mendukung Budi dalam segala hal dan berusaha menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Namun, meskipun ia mencoba menyesuaikan diri, tetap terasa bahwa ia belum benar-benar diterima. Budi yang awalnya penuh perhatian perlahan berubah. Ia masih bersikap baik, tetapi tidak lagi sehangat dulu. Ia sering pulang larut dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Santi merasakan perubahan itu, tetapi ia tidak berani bertanya terlalu jauh. Baginya, pernikahan adalah komitmen yang harus dijaga. Ia percaya, selama ia tetap setia dan sabar, segalanya akan membaik. Perubahan sikap Budi semakin terasa. Ia tidak lagi memperlakukan Santi dengan hangat seperti dulu. Pulang larut malam menjadi kebiasaan dan alasan sibuk semakin sering terdengar. Jika dulu selalu ada waktu untuk berbincang, kini sekadar menatap mata Santi pun sulit. Santi mencoba mengerti, mungkin Budi lelah atau banyak pikiran, tapi tanda-tanda lain mulai muncul, bau parfum asing di kemeja, pesan-pesan yang dihapus, dan sikapnya yang semakin dingin. Suatu malam, Santi memberanikan diri bertanya, "Mas, ada yang berubah?" Budi menghela napas. "Kamu terlalu banyak berpikir.
Jangan mencari masalah yang tidak ada. Namun firasat seorang istri jarang salah. Kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang menyakitkan. Saat menghadiri acara keluarga, Santi mendengar sepupu Budi berbicara di telepon. Iya, Budi makin dekat sama perempuan itu. Cantik, kaya, lebih cocok buat dia. Santi terpaku. Ia ingin mengabaikannya. Tapi semuanya mulai masuk akal. Ia tidak langsung menghadapi Budi, memilih diam dan mencari kepastian. Hingga suatu malam, ponsel Budi berbunyi saat ia tidur. Layar menampilkan sebuah pesan. Aku rindu, kapan kita bisa bertemu lagi? Dada Santi sesak. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel Budi. Ada banyak pesan lain, percakapan mesra, foto-foto kebersamaan, dan janji-janji manis yang tak lagi ia dengar dari suaminya. Ketika Budi terbangun dan melihat ponselnya di tangan Santi, wajahnya menegang. Kamu menggeledah ponselku? Suaranya terdengar marah, seolah-olah ia yang dikhianati. Santi menatapnya. Jadi ini alasanmu berubah, Mas? Aku ini istrimu. Budi mendengus. Tanpa berusaha membela diri, ia berkata dingin. Santi, kamu perempuan baik, tapi kamu bukan untukku. Jawaban itu menampar lebih keras dari apapun. Setelah itu, perselingkuhan Budi tak lagi ditutup-tutupi. Keluarga Budi yang sejak awal tak menyukai Santi justru mendukung hubungan baru ini. Budi berhak mendapatkan yang lebih baik, ujar ibu mertuanya. Akhirnya keputusan itu tiba. Di ruang tamu, Budi duduk bersama pengacara keluarga. Sebuah surat cerai disodorkan. Kami ingin menyelesaikan ini dengan baik, kata pengacara itu. Santi menatap kertas itu. Tangannya gemetar, hatinya masih berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata. Ia menoleh ke arah Budi, mencari tanda penyesalan. Tapi yang ia temukan hanya ekspresi datar. Menahan air mata, Santi mengambil pena dan menandatangani surat itu. Saat tinta menempel di kertas, segalanya berakhir. Santi, yang dulu masuk rumah ini sebagai istri, kini keluar sebagai janda. Dengan koper kecil, ia melangkah pergi. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang peduli. Di dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan, apa salahku? Namun ia tahu, jawaban itu tak akan pernah ia dapatkan. Santi pulang ke rumah orang tuanya, rumah kecil yang dulu penuh kehangatan. Tapi kali ini, ia kembali dengan hati yang kosong dan luka yang menganga. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa berat bagi Santi. Di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang tetap sama, kehangatan keluarganya. Ayah dan ibunya tidak menghakimi, tidak bertanya banyak. Mereka hanya memberi ruang bagi Santi untuk merasakan kesedihannya tanpa paksaan untuk segera bangkit. Namun Santi tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Dia mulai mencari kesibukan. Awalnya, ia membantu ibunya di warung kecil mereka. Dari sana, ia mulai berbicara dengan pelanggan, mendengar cerita mereka, dan menyadari sesuatu. Banyak perempuan menghadapi kesulitan yang lebih berat darinya. Ada ibu rumah tangga yang ditinggalkan suaminya tanpa nafkah, janda yang harus bekerja serabutan demi anak-anaknya, perempuan muda yang tak bisa melanjutkan sekolah karena ekonomi keluarga. Santi mulai bertanya-tanya, apa yang bisa ia lakukan? Jawabannya datang dari pertemuan tak terduga. Seorang pelanggan di warung ibunya, Bu Ratna, seorang aktivis sosial, mengajaknya bicara. Santi, aku dengar ceritamu, kata Bu Ratna. Kamu perempuan kuat. Daripada larut dalam kesedihan, bagaimana kalau mulai membantu perempuan lain? Santi terdiam. Ia tak pernah berpikir ke arah itu. Banyak perempuan butuh dukungan, lanjut Bu Ratna. Bukan hanya uang, tapi juga keterampilan. Mereka butuh seseorang yang bisa membimbing dan menginspirasi. Kata-kata itu menggugah hati Santi. Sejak hari itu, hidupnya mulai berubah. Ia bergabung dengan organisasi sosial yang dikelola Bu Ratna. Di sana, ia bertemu banyak perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang bercerai sepertinya, ada yang kehilangan suami, ada yang berjuang sendirian untuk anak-anak mereka. Santi tidak hanya mendengar kisah mereka, tetapi juga mencari cara untuk membantu.
Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan bagi para perempuan ini, memasak untuk dijual, berdagang dengan modal kecil, hingga mengelola keuangan rumah tangga. Awalnya, hanya beberapa orang yang tertarik, namun lama-kelamaan semakin banyak yang datang. "Santi, terima kasih, aku sekarang bisa jualan kue dan punya penghasilan sendiri," ujar seorang ibu dengan mata berbinar. Ucapan seperti itu membuat Santi merasa hidupnya kembali berarti. Ia mulai dikenal, bukan hanya karena kisah hidupnya, tetapi juga karena caranya menghadapi cobaan dengan ketekunan dan ketulusan. Berita tentang kegiatannya menyebar. Beberapa media lokal meliput aktivitas organisasi mereka. Nama Santi semakin dikenal bukan sebagai mantan istri seseorang, tetapi sebagai perempuan tangguh yang menginspirasi banyak orang. Namun, di balik semua pencapaiannya, Santi sadar ia tidak melakukan ini untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia melakukannya karena tahu bagaimana rasanya terjatuh dan ingin memastikan perempuan lain tidak harus merasa sendirian. Luka masa lalu mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi kini ia memiliki tujuan baru. Tanpa ia sadari, jalan hidupnya sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Tanpa ia sadari, namanya mulai dikenal di luar komunitasnya. Cerita tentang perjuangannya sampai ke banyak orang, termasuk seseorang yang tak pernah ia duga. Bagas, bupati di daerahnya, sering mendengar tentang Santi dari warga, staf pemerintahan, bahkan media lokal yang meliput kegiatannya. Awalnya, ia hanya mengagumi dari jauh. Namun, semakin sering mendengar tentang Santi, semakin besar keinginannya untuk mengenalnya lebih dekat. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara sosial. Santi menjadi pembicara dalam pelatihan usaha kecil untuk perempuan, sementara Bagas hadir sebagai tamu kehormatan. Ia memperhatikan cara Santi berbicara dengan percaya diri, bagaimana ia membuat peserta merasa berdaya. Setelah acara selesai, Bagas mendekatinya. "Bu Santi, saya sudah lama mendengar tentang Anda," katanya dengan senyum hangat. Santi sedikit terkejut. Ia tahu siapa Bagas, tetapi tak menyangka seorang bupati tertarik berbincang dengannya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan," jawabnya sopan. Setelahnya, interaksi mereka semakin sering. Bagas beberapa kali mengundang Santi ke kegiatan sosial yang melibatkan pemerintah daerah. Ia ingin mengenalnya lebih jauh, bukan dari cerita orang lain, tetapi melalui interaksi langsung. Santi menyadari perhatian yang diberikan Bagas. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia sudah pernah terluka dan tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Bagas pun memahami hal itu. Ia tidak memaksa, hanya menunjukkan perhatiannya dengan sederhana, menghargai pendapat Santi, mendukung programnya, dan yang terpenting, tidak melihatnya sebagai perempuan yang butuh dikasihani. Perlahan, hati Santi mulai terbuka. Bagas berbeda dari Budi. Ia melihat seseorang dari nilai dan perjuangannya, bukan dari latar belakangnya. Setelah banyak berbincang dan saling memahami, akhirnya Bagas menyatakan perasaannya. "Santi, aku tahu kamu perempuan mandiri. Kamu tidak butuh siapapun untuk membuktikan siapa dirimu. Tapi aku ingin berada di sampingmu, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk berjalan bersama." Kata-kata itu menyentuh hati Santi. Bagas tidak menjanjikan kemewahan, ia hanya ingin menjadi seseorang yang ada untuknya. Santi akhirnya menerima lamaran Bagas. Namun, ia menegaskan satu hal, ia tidak ingin pesta besar-besaran. Tidak ada liputan media, tidak ada undangan pejabat, hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Bagas menghormati keinginannya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana dan hangat. Tak lama setelah menikah, Santi tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia tetap aktif dalam kegiatan sosial, turun ke lapangan, dan membantu perempuan lain. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal. Kini, ia memiliki seseorang yang selalu mendukungnya. Menjadi istri seorang bupati tidak mengubah siapa Santi sebenarnya. Ia tetap sederhana, tetap bekerja keras, dan tetap tidak suka menonjolkan diri. Saat bulan Ramadan tiba, Santi kembali melakukan kebiasaannya sejak lama, berjualan takjil di pinggir jalan.
Bukan karena ia butuh uang, Bagas bisa memberikannya semua yang diperlukan. Tapi bagi Santi, berjualan bukan sekadar mencari penghasilan. Itu tentang kebersamaan, merasakan kehidupan masyarakat secara langsung, dan tetap membumi meskipun ia kini istri seorang bupati. Setiap sore menjelang maghrib, Santi sudah siap di lapaknya. Meja kecil terhampar di trotoar, dipenuhi aneka makanan ringan untuk berbuka puasa. Ada kolak pisang, bubur sumsum, es buah, dan gorengan yang selalu laris. Orang-orang yang lewat tidak menyangka bahwa perempuan yang mereka lihat setiap hari itu adalah istri bupati. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada mobil mewah di dekatnya. Ia hanya seorang perempuan biasa, tersenyum ramah, menyapa pelanggan, dan sesekali tertawa kecil saat berbincang dengan ibu-ibu yang sudah lama mengenalnya. "Bu Santi, kok masih jualan? Kan sekarang sudah jadi istri Pak Bupati," tanya seorang pelanggan yang baru tahu tentang pernikahannya. Santi tersenyum. "Loh, memangnya kenapa? Saya sudah terbiasa dari dulu." Jawaban itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Di saat banyak perempuan memilih hidup nyaman dan jauh dari kesulitan, Santi tetap berada di tengah masyarakat. Ia tidak ingin kehilangan jati dirinya. Bagas pun tidak pernah melarang. Ia memahami istrinya. Suatu malam, saat makan bersama, Bagas berkata, "Aku lihat banyak orang semakin kagum padamu." Santi tersenyum. "Kenapa? Saya cuma berjualan takjil." "Tapi itulah yang membuatmu berbeda," kata Bagas. "Banyak perempuan akan memilih menikmati kehidupan mewah di posisimu, tapi kamu tidak." Santi terdiam sejenak. "Dulu aku pernah dipandang rendah, diremehkan dan dicampakkan. Tapi aku tidak ingin itu mengubahku. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri." Bagas menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu Santi adalah perempuan yang kuat, dan itulah yang membuatnya jatuh cinta. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan tanpa kejutan. Sore itu, udara Ramadan terasa hangat. Langit mulai berubah warna, tanda waktu berbuka puasa semakin dekat. Santi duduk di belakang meja kecilnya, merapikan takjil yang hampir habis terjual. Seperti biasa, ia tersenyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Sekitar lapaknya, suasana ramai. Orang-orang ngabuburit, mencari makanan untuk berbuka. Anak-anak berlarian, sementara suara azan maghrib tinggal menunggu hitungan menit. Di tengah kesibukan itu, Santi tidak menyangka bahwa masa lalunya akan muncul dengan cara yang tak terduga. Dari kejauhan, seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Pria itu mengenakan kemeja mahal, sementara wanita di sampingnya memakai perhiasan mencolok. Wajah mereka tidak asing, Budi dan ibunya. Santi yang sedang melayani pelanggan merasakan dadanya sedikit bergetar. Tak disangka mereka berdiri di depannya, di tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Namun, berbeda dengannya yang terkejut, Budi dan ibunya tampak tidak mengenalinya. Sejenak mereka berhenti. Mata Budi menyapu jajaran makanan di meja, lalu tertawa kecil. "Orang seperti ini kok masih ada ya? Jualan di pinggir jalan begini, apa nggak malu?" katanya sambil menggeleng. Santi tetap diam. Ia memasukkan kolak ke dalam plastik. Ibunya ikut menimpali. "Pantas saja dulu nggak cocok jadi menantu keluarga kita." Beberapa pelanggan menoleh. Ada yang tampak tak nyaman, tapi tak satu pun yang bersuara. Santi masih diam. Dulu, mungkin ia akan terluka. Dulu, mungkin ia akan menangis. Tapi sekarang, ia hanya merasa kasihan. "Jualan begini bisa laku berapa sih?" Budi menyeringai sinis. Tanpa peringatan, tangannya menyambar satu plastik kolak di meja dan melemparkannya ke tanah. Plastik itu pecah, kuah kolak mengalir di aspal. Orang-orang terkejut. Santi tetap diam. Ia menatap Budi, bukan dengan marah, tapi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan di wajahnya. Budi tersenyum puas. "Begini nasib perempuan miskin yang nggak bisa mempertahankan suami," katanya. Santi menarik napas pelan, lalu meraih kain lap untuk membersihkan sisa kolak yang tumpah. Para pelanggan masih diam. Beberapa tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Namun,
Tanpa mereka sadari, dari arah jalan, sebuah mobil SUV hitam berhenti di pinggir trotoar. Beberapa orang yang mengenali kendaraan itu mulai berbisik, menyadari siapa yang ada di dalamnya. Pintu mobil terbuka dan seorang pria turun. Dialah suami Santi, bupati yang dikenal karena ketegasannya, tapi juga kebaikan hatinya. Langkahnya mantap saat ia berjalan ke arah lapak. Seketika, suasana berubah. Orang-orang mulai memperhatikan. Santi, suaranya terdengar tenang, tapi penuh perhatian. Santi menoleh dan dalam sekejap, wajahnya yang semula penuh ketenangan berubah sedikit terkejut. Ia tidak menyangka suaminya datang pada saat seperti ini. Budi, yang masih berdiri tidak jauh dari sana, ikut menoleh. Awalnya, ia tidak mengenali pria itu. Namun, saat melihat ajudan berseragam turun dari mobil, tubuhnya menegang. Ibu Budi juga mulai merasa ada yang tidak beres. "Siapa itu?" bisiknya pada Budi. Pria itu melangkah lebih dekat. Ia menatap Santi dengan ekspresi cemas, lalu melihat ke arah sisa kolak yang masih berceceran di tanah. "Ada apa ini?" tanyanya. Nada suaranya berubah sedikit tajam. Beberapa pelanggan yang sejak tadi hanya diam mulai berani bersuara. "Tadi ada yang melecehkan dagangan Bu Santi, Pak," kata seseorang. Suami Santi mengerutkan dahi. Tatapannya beralih ke arah Budi dan ibunya. Barulah saat itu, Budi benar-benar menyadari siapa pria yang berdiri di depannya. Wajahnya langsung pucat. Ini cuma salah paham," katanya tergagap. Namun, ajudan bupati yang berdiri di dekat mobil sudah memperhatikan situasi dengan serius. Ia melangkah maju, bersiap bertindak. "Tunggu!" Suara Santi terdengar lembut, tapi tegas. Semua orang langsung terdiam. Santi menatap suaminya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak perlu," katanya, sambil menggeleng pelan. Budi dan ibunya masih terpaku. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang mereka hina beberapa menit lalu ternyata adalah istri seorang bupati. Ibu Budi, yang sejak tadi merasa di atas angin, kini terlihat panik. "Budi, kita pergi sekarang," bisiknya, menarik lengan putranya. Namun sebelum mereka bisa melangkah, Santi menatap mereka dengan sorot mata yang tenang. "Kalian tidak perlu takut," ucapnya. "Aku tidak akan membalas apapun. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita pelajaran." Budi menundukkan kepala, wajahnya merah menahan malu. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Santi lalu kembali menatap suaminya dan tersenyum lembut. "Ayo, kita pulang," katanya. Suaminya mengangguk lalu meraih tangan Santi dengan penuh kasih. Mereka berjalan pergi, meninggalkan Budi dan ibunya yang masih terdiam di tempat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu kini melihat Santi dengan kekaguman yang berbeda. Santi tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan kebesaran hati. Budi dan ibunya masih berdiri kaku di tempatnya. Wajah mereka memucat, seakan baru saja menyadari kenyataan pahit yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Santi, wanita yang selama ini mereka remehkan, ternyata bukan hanya sekadar perempuan biasa. Ia kini adalah istri seorang bupati, seseorang yang jauh lebih terpandang dari mereka. Namun bukan status itu yang membuat mereka terpukul. Yang benar-benar membuat mereka terdiam adalah sikap Santi yang tetap tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Santi menatap mereka, lalu menarik napas perlahan. "Aku tidak marah," ucapnya lembut. Orang-orang di sekitar yang masih menyaksikan kejadian itu terdiam, menunggu kelanjutan ucapannya. "Aku tidak dendam," lanjutnya. "Karena sejak dulu aku sudah belajar bahwa hidup akan selalu memberikan balasan yang setimpal. Bukan aku yang membalas, tapi waktu." Budi menundukkan kepala, napasnya terasa berat. "Aku pernah mencintaimu, Budi," kata Santi lagi, suaranya stabil tanpa emosi berlebihan. "Aku pernah menerima semua perlakuan buruk dari keluargamu, berharap bisa diterima. Tapi akhirnya, aku menyadari satu hal." Ia berhenti sejenak menatap lurus ke mata Budi. Kebaikan tidak bisa dipaksakan, tidak semua orang bisa melihat ketulusan, dan tidak semua orang bisa menghargai kesederhanaan. Ibu Budi meremas tangannya sendiri.
Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini berubah gelisah. "Aku tidak pernah menyesali masa laluku," lanjut Santi. "Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku belajar bangkit, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari bergantung pada orang lain, tapi dari bagaimana kita menerima dan mensyukuri hidup kita." Budi mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, rasa penyesalan yang dalam. "Tapi aku bersyukur kalian pernah hadir dalam hidupku. Kalian mengajarkan aku arti kesabaran dan arti ketegaran." Orang-orang di sekitar mulai berbisik pelan. Mereka melihat bagaimana Santi tetap berkelas dalam caranya menyampaikan pesan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya kata-kata yang begitu menusuk tanpa harus meninggikan suara. Suami Santi yang sejak tadi berdiri di sampingnya hanya tersenyum kecil. Ia tahu istrinya bukan perempuan biasa. Santi kemudian melangkah mendekati lapaknya yang masih berantakan. Beberapa pelanggan segera membantu merapikan, sementara ia sendiri mulai mengumpulkan kembali barang dagangannya. Sebelum beranjak pergi, ia menatap Budi dan ibunya sekali lagi. "Aku harap kalian baik-baik saja," ucapnya singkat. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang dipenuhi kebencian. Tanpa menunggu jawaban, Santi berbalik. Ia melangkah dengan tenang menuju mobil suaminya. Budi dan ibunya tetap diam, tak tahu harus berkata apa. Mereka baru saja kalah, bukan dalam perdebatan tapi dalam harga diri.